Nah, ketika sahabat dibilangin kayak gitu, kalau kamu masih melanjutin riba ya kamu sama aja merangin Allah, merangin saya, kata Nabi. Jadi sahabat juga sadar bahwa perbuatannya salah. Nah, ini pelajaran yang kedua, kalau udah salah akuin salah. Ya, jangan kalau udah salah masih ngeyel ngaku bener. Wa in tubatum, dan jika tobat kalian, rojatum maksudnya kembali kalian, anhu darinya, dari perbuatan riba, nggak mau ngelakuin lagi, falakum maka bagi kalian itu ru'usun, boleh meminta pokoknya, usulu amwalikum, yaitu modalnya harta kalian. Tuh, ya udah ambil pokoknya aja, bunganya jangan ditagih lagi. Udah tahu riba itu haram. Nah, yang kayak begitu berarti menunjukkan taubat kalian. Jadi taubat itu juga harus dibuktikan dengan perilaku. Jadi taubat itu gak cukup dengan mulut doang. Saya taubat, saya insaf, masuk musola kagak, kapan taubatnya? Yes. Ini dalilnya. Man, siapa orang anzoro yang dia menunda, muksiron akan orang yang kesulitan, awwadoa atau dia membebaskan, maksudnya hutang ya, anhu darinya, azallahu maka akan memberikan naungan Allah subhanahu wa ta'ala fi zillihi, dalam naungannya. Kapan tuh? Yauma la zilla, ketika di hari di mana tidak ada naungan illa zilluhu, kecuali naungannya Allah. Maksudnya nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu mataharinya dekat sama kita bakal keringetan di situ. Nah, orang yang membebaskan utang orang lain, maka dia punya fadilah, nanti mendapatkan naungan dari arsy-Nya Allah. Yaghfir lana wa liwalidina, amin. Kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini, amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wallahu a'lam bimuradi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqu, bertakwalah kalian Allah, akan Allah subhanahu wa ta'ala. Takwalah kalian pada Allah atau takutlah kalian kepada Allah. Wadharu, dan tinggalkanlah oleh kalian. Itraku, maksudnya tinggalkanlah oleh kalian ma akan perkara bakia yang tersisa minar riba, dari transaksi riba. In kuntum, jika adanya kalian itu mukminina, adalah orang-orang yang beriman. Shadiqina, maksudnya yaitu sebenar-benarnya, fi imanikum, dalam keimanan kalian. Fa inna min sya'nil mu'mini, karena sesungguhnya termasuk daripada sifat atau cirinya orang yang beriman, intisala amrillahi ta'ala, mengikuti atau menuruti, boleh mematuhi perintah Allah Ta'ala. Nazalat, dan turunnya, maksudnya turunnya ayat ini turun lama tolaba, ketika menagih ba'du sahabati, sebagian sahabat Nabi menagih utang yang sudah terlanjur diribain. Ba'dan nahyi, setelah larangan biriba, dengan melakukan riba. Karena yang dahulu lahum, ada pada mereka, min qablu, pada zaman atau waktu sebelumnya.
Nah, ini masih terkait dengan riba ya. Jadi perlu ditegaskan kembali Bapak Ibu, kemarin kita bahas secara sempit riba itu adalah az-ziyadah, menambahkan baik dari sisi nukut itu harta berupa emas, au matmu'ah ya, atau berupa makanan, bahan pokok makanan. Karena zaman dulu itu yang jadi standar untuk nilai dari suatu transaksi itu biasanya kalau nggak emas atau bahan makanan. Jadi kenapa Quran itu mensetarakannya dengan bahan makanan pokok ya, mat'umat yang kemarin disebutin, atau nukut ya, dengan perhiasan emas, karena itu paling gampang jadi standar secara penilaian. Yang jelas pasti naik, gak mungkin turun. Beda dengan barang-barang lain, misalnya handphone. Bapak Ibu beli handphone sekarang harganya 1 juta, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi beli dengan merek yang sama, turun harganya ya, bisa jadi 500.000. Bapak Ibu beli motor sekarang harganya misalnya 20 juta, 5 tahun lagi udah ganti plat, harganya udah gak 20 juta, bisa 15 juta atau turun jadi 10 juta. Mobil begitu sama ya. Makanya seandainya kita punya utang gitu ya, kata Nabi itu, inna khiyarikum, sesungguhnya yang paling baik di antara kalian yaitu ahsanukum qodoan, dalam membayar hutangnya secara baik. Nah, hadis ini itu Nabi sampaikan ketika sahabat meminjamkan beliau 1 ekor unta ya. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang butuh uang, bahasa kasarnya gitu, untuk makanan anak-anak peliharaan beliau, anak-anak yatim beliau itu kan banyak ya. Jadi sahabat-sahabat yang wafat di medan perang, anak-anaknya yang jadi yatim itu diasuh semua sama Rasulullah, kecuali ada sahabat yang mau ngambil angkat anak ya. Tapi kalau nggak ada, itu langsung diasuh oleh Rasulullah. Begitu pula kemarin kita bahas misalnya ada kaum sufah ya. Kaum sufah ini adalah orang-orang yang memang ditugaskan Nabi untuk menjadi asisten beliau dalam berdakwah. Jumlahnya bukan 1, 2, 3, bukan puluhan, tapi ratusan. Nah, ini diantaranya adalah orang-orang yang tentunya difasilitasi oleh Nabi dalam hal makanan. Makanya waktu itu sempat saya singgung, nggak usah heran kalau Nabi setiap harinya motong kambing. Bukan Nabi makannya banyak kayak kita, bukan. Tapi yang harus dirawat sama Nabi, yang harus difasilitasi sama Nabi banyak. Nah, jadi Nabi misalnya motong kambing gitu ya. 1 kambing paling berapa sih? 7 kilo gampangnya bersihnya daging tuh. Sapi misalnya dipotong, paling sapi bersihnya berapa? 100 kilo misalnya gitu, 80 kilo misalnya. Nah, itu dibagiin semua kepada orang-orang yang menjadi bawahan Nabi ya, yang menjadi anak asuhnya Nabi dan sebagainya. Nah, satu ketika Nabi itu nggak punya uang, bahasa kasarnya gitu. Akhirnya beliau minjem onta yang masih muda, onta ukuran 1 tahunan lah gitu ya. Lalu kemudian beliau sembelih, kemudian dagingnya diberikan kepada anak asuh beliau, anak-anak yatim peliharaan beliau, dan juga sahabat-sahabat yang menjadi pembantu atau asisten beliau dalam berdakwah. Nah, singkat cerita, beberapa bulan kemudian, dalam satu riwayat sudah mencapai 1 tahun, kata Rasulullah kepada salah satu sahabat, itu tolong ambilin onta yang ada di belakang rumah saya. Terus sahabat ini ngadu pada Nabi, ya Rasul, onta yang mana yang saya ambil? Itu yang gedean ambilnya. Sementara yang gede itu cuma 1, dan itu onta yang paling bagus. Onta itu macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ada onta biasa, ada onta merah, ada onta coklat, dan harganya pun beda-beda. Ya gampangnya kayak sapi lah ya, atau kambing lah gitu. Kambing kacang sama kambing domba ya beda harganya, walaupun sama-sama kambing ibaratnya gitu. Sapi misalnya gitu, sapi Bali, sapi Limosin, macam-macam itu harganya beda. Nah, akhirnya dibawakan oleh sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, ini ontanya, cuman ada ini yang gede, yang lain masih kecil semua. Tapi ini ontak kegedean, ini bagus juga ya Rasul. Nah, ini kok dijual mahal. Kata Nabi, udah kasihkan kepada orang tersebut, saya punya utang sama dia. Nah, sahabatnya tahu bahwa waktu Rasul minjem, itu ontaknya bukan ukuran segitu. Dan ontanya pun gak sebagus itu. Nah, terus kata Nabi, gak apa-apa,
kasihkan kepada dia. Nah, disinilah kemudian asbabul wurudnya ya. Rasul kemudian bilang, inna khiyarakum, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian yaitu asanukum, di antara kalian yang paling bagus kodoan dalam membayar hutangnya. Ini kita bicara secara muamalah ya, bukan secara ibadah, sholat, puasa, bukan. Walaupun nanti kalau kita belajar tasawuf, hadis ini juga dipakai untuk ibadah seperti sholat, puasa dan sebagainya. Itu kita alihkan dulu, kita fokus ke muamalah ini. Lalu kemudian Rasulullah memberikan ontak tersebut kepada si fulan tadi. Hadisnya sahih ya, di riwayat Imam Bukhari ada, di kitab Imam Muslim juga ada, yang diriwayatkan sama sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ada hadis yang kedua yang diriwayatkan dari sahabat Jabir. Ya. Kalau ini kasusnya uang. Ya, suatu ketika Rasulullah minjem sahabat Jabir uang berapa dirham gitu. Lalu kemudian beberapa hari selanjutnya Rasulullah selesai sholat duha ketemu sahabat Jabir ini, maka kemudian dibalikin sama Rasulullah dengan tambahan. Jadi dibalikinnya bukan sesuai pinjaman. Nah, kata sahabat Jabir, ya Rasul, engkau waktu itu utang sama saya nggak segini, ini kebanyakan. Nah, kata Nabi, balik lagi sama kayak tadi, inna khiyarukum asanukum kodoan, sesungguhnya yang paling baik di antara kalian yaitu ketika dia punya utang, dia ngembaliinnya dengan sebaik-baiknya. Maksudnya dengan sebaik-baiknya, tambahannya ya, jadi ada tambahan. Nah, ini perlu saya tegasin, memang Islam itu melarang kepada kita umatnya untuk melaksanakan riba ya. Ya, dalam hal ini orang yang meminta tambahan. Tapi kalau kitanya yang punya inisiatif untuk ngembaliin uang dengan lebih banyak atau mengembalikan barang dengan jumlah nilai yang di atasnya, justru itu lebih bagus. Ya, itu yang disebut Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Jadi andai kata kita ngutangin orang Bapak Ibu ya, kita ngutangin orang 10 juta, nggak boleh kita ngomong nanti kamu pulanginnya 15 juta, nanti kamu pulanginnya 20 juta, nggak boleh. Tapi andai kata dia ngebalikinnya itu ditambahin, nih Mbak, Mas, saya kemarin kan pinjam sampean 10 juta, nih saya balikin 11 juta. Hal seperti itu terhukumi halal, itu bukan riba, karena bukan kita yang minta, tapi atas inisiatif orang tersebut. Dan hal semacam ini sunnah Nabi. Jadi ngembaliin lebih itu sunnah Nabi. Jadi gak matur nuwun toh, enggak ya, gak modal matur suwun terus ngasih uang matur suwun, enggak. Ada kesunahan yaitu mengembalikan dengan lebih. Nah, sahabat waktu itu sempat nanya pada Rasul, ya Rasul, kan yang kau pinjam ini bukan onta yang sebegitu bagusnya dan umurnya pun belum mencapai segitu. Kata Nabi, ini pakai logika matematik Bapak Ibu. Coba kalian bayangin, andai kata onta si fulan yang saya pinjam masih ada, maka kalau onta itu masih ada, berapa uang yang sudah dihasilkan? Ontanya bisa disewain untuk ngangkat barang, ontanya bisa diperah susunya, ontanya bahkan mungkin bisa dikawinin, dia juga dapat duit. Berhubung saya pakai, maka dia kehilangan peluang itu. Bahasa kita gampangnya modalnya mati. Maka ketika saya ganti, ya tentunya dengan harga yang kira-kira dia dapat keuntungan dari hasil ontaknya. Paham gak maksudnya? Andai kata nih Bapak Ibu, kita pinjam uang sama orang 10 juta, terus kita balikin 2 bulan 3 bulan kemudian. Coba kita bayangin kalau uang 10 juta itu masih ada pada dia. Mungkin uang 10 juta itu udah diputar sama dia. Setidaknya bisa untung 100-200 ribu lah. Dia punya duit 10 juta sama dia dipakai modal misalnya dagang warung atau beli apalah gitu ya, dibelanjain terus kemudian dijual lagi. Maka setidaknya dia punya untung 100 ribu, 200 ribu, atau mungkin sampai 500 ribu, atau bahkan bisa sampai 1 juta, 10% dari uang yang kita pinjam. Lalu kita balikin tuh duit dengan 10 juta doang, terus modal matur suwun. Nah, udah ditagihnya lama ya kan, kadang-kadang nggak pantur suwun juga kalau yang kayak gitu tuh. Kadang kan kalau ditagih susah minta ampun ya, nauzubillah. Itu udah bukan nyalahin sunnah lagi, ngerusak sunnah itu. Jadi kalau orang itu memang sudah sanggup bayar, sudah mampu bayar, bayar sesuai perjanjian. Dan kalau pengen dapat sunnahnya, lebihin. Karena gimana pun juga itu duit sebetulnya bisa berkembang. Berhubung dipinjam sama kita, maka duit itu mandek.
Paham ya? Jadi ini kesunahan. Jadi kalau Bapak Ibu minjem apapun, wabil khusus dalam hal ini tentunya uang ya. Umumnya pada hal yang lainnya. Umumnya apapun. Bapak Ibu misalnya minjem termos, ya balikinnya jangan termosnya doang. Beliin jeruk kayak sekilo. Nah ini sunnah, ya. Gak usah isinya mau gampang air doang. Mentang-mentang di sini disuruh isiin ya. Bapak Ibu minjem misalnya panci gitu ya, karena Bapak Ibu punya hajatan gitu ya, selamatan minjem panci orang yang lebih gede. Pulang ini jangan cuman pancinya, kasih apa gitu ya, ada isinya lah maksudnya gitu ya, entah jeruk sekilo apa pisang sesisir gitu, supaya dapat sunnah. Ya terkhusus lagi masalah uang, walaupun memang dilarang buat kita meminta tambahan, tapi justru kalau kita sendiri yang inisiatif untuk mengembalikan uang dengan lebih, itu hukumnya sunnah gitu ya. Nah ini jadi Allah itu kemudian menyindir para sahabat yang sudah dapat perintah tentang larangan riba, ayatnya sudah turun tapi masih ditagih transaksi riba. Maka fa'illam taf'alu, maka jika kalian tidak melakukan ma akan perkara amartum yang diperintahkan kalian bihi dengannya, maksudnya dengan tidak lagi melakukan transaksi riba ya, maka fa'danu ketahuilah oleh kalian, i'lamu maksudnya ketahuilah oleh kalian, biharbin dengan serbuan atau perang, minallahi dari Allah, wa rasulihi dan rasulnya, lakum kepada kalian ya. Maksudnya orang kalau udah tahu syariat seperti itu nggak boleh ngelaksanain riba, lah kok dia masih ngelaksanain riba, maka itu sama aja mengajak perang kepada Allah dan Rasulullah. Ini secara khusus untuk masalah transaksi riba ya. Secara umum semua ibadah, orang udah tahu ibadah itu wajib, gampangnya sholat, lah kok dia tinggalin sholat, itu sama aja dia ngajak perang sama Allah sama Rasulullah. Dia tahu puasa Ramadan wajib, lah kok puasa Ramadan ditinggalin, dia ceplas-ceplos ngerokok, dia pagi-pagi udah ngeteh. Nah maka orang tersebut sama saja menabuh genderang perang, jadi nantangin perang kepada Allah, kepada Rasulullah. Makanya orang yang kayak gitu nggak bisa dinasehatin ya. Balik lagi tuh ke kaidah awal ya, kenapa orang yang maaf ninggalin ibadah, misalnya nggak sholat, nggak puasa, kalau zakat mas tahun sekali lah zakat mungkin ya, yang repot kan sholat dan puasa Ramadan nih, khususnya sholat yang banyak ditinggalin ya. Kenapa orang kayak gitu kok susah banget dibilangin? Ya orang Allah aja ditantang. Orang yang dia nggak melakukan ibadah, maka orang tersebut sama saja dia mengajak perang kepada Allah. Lah Allah aja ditantang, apalagi cuman ustadz ya, apalagi cuman ketua musola misalnya, apalagi cuman bapak ibu ya. Cuman bukan berarti kita berhenti berdakwah, bukan, tetap kita harus dakwah. Kalau diantara keluarga kita ada yang seperti itu ya, nggak sholat, nggak puasa, nggak ngaji, tetap harus dakwah karena itu kewajiban kita. Perkara dia mau melakukan atau tidak itu udah urusan dia sama Allah. Cuman Allah udah ngasih tahu ya, ngasih bocoran. Nggak usah heran kalau ketemu orang kayak gitu ngeles mulu ya, disuruh sholat susah, disuruh ngaji susah, nggak usah heran. Lawang Allah aja ditantang sama dia, apalagi cuman kamu manusia, gampangnya gitu. Makanya sebelum kita dakwah kita udah tahu duluan, oh ini mah pasti nggak mau. Udah tahu dulu kan kita tuh, cuman bukan berarti kemudian kita lepas dari dakwah kita. Karena gimana pun juga ketika kita nanti di akhirat kita dimintain pertanggungjawaban. Kamu udah sampein belum ke keluarga kamu? Kalau yang bapak-bapak udah sampein belum kepada istri? Kalau ibu-ibu sampein belum sama suami? Kita sebagai orang tua udah nyampein belum kepada anak? Itu tetap kewajiban kita ya, yang bakal ditagih sama Allah. Di dalamnya, di dalam lafaz tersebut ya, dalam lafaz fa'danu atau i'lamu tadi ya, ketahuilah, itu tahdidun sebagai ancaman, syadidun yang sangat, maksudnya ancaman yang besar dari Allah lahum kepada mereka. Walamma nuzilat, maka tatkala diturunkan ini ayat, qalu maka mereka berkata, la yadalana, tidak ada kekuatan bagi kami biharbihi, dengan memeranginya atau dengan memerangi Allah. Nah ketika sahabat dibilangin kayak gitu, kalau kamu masih melanjutin riba ya kamu sama aja merangin Allah, merangin saya, kata Nabi.
Nah sahabat kemudian bilang, nggak ada maksud kami untuk memerangi Allah, memerangi engkau ya Rasul. Kita nggak punya kekuatan untuk itu, maksudnya gitu. Jadi sahabat juga sadar bahwa perbuatannya salah. Nah ini lagi-lagi ibroh ya. Pelajaran yang kedua, kalau udah salah, akuin salah. Ya jangan kalau udah salah masih ngeyel, masih ngaku bener. Wa in tubatum, dan jika tobat kalian, rojatum maksudnya kembali kalian, anhu darinya, dari perbuatan riba, nggak mau ngelakuin lagi. Falakum, maka bagi kalian itu ru'usun, boleh meminta pokoknya, usulu amwalikum, yaitu modalnya harta kalian. Tuh. Ya udah kata Nabi, kalau begitu kamu minta aja modalnya. Jadi yang dipinjam berapa? Yang dipinjam 10 juta ya. Biasanya dari awal itu udah dibungain misalnya 15 juta gampangnya gitu ya. Nah sisanya katakan gampangnya dia masih punya utang pokoknya 3 juta, bunganya misalnya 1 juta gampangnya gitu ya. Ya udah ambil pokoknya aja, bunganya jangan ditagih lagi. Udah tahu riba itu haram. Nah yang kayak begitu berarti menunjukkan taubat kalian. Jadi taubat itu juga Bapak Ibu harus dibuktikan dengan perilaku. Jadi taubat itu gak cukup dengan mulut doang. Saya taubat selesai insaf masuk musola kagak, kapan taubatnya ya. Ini pelajaran dari sahabat. Ya Rasul, kalau gitu kita taubat deh, kita insaf deh salah kita nih. Pertama akuin dulu untuk kesalahan. Kedua ya jangan diambil. Walaupun sahabat punya keuntungan di situ ya. Ini kan adat jahiliyah. Jadi riba itu membungakan uang itu bukan baru sekarang Bapak Ibu ya. Dari zaman dulu udah ada. Ya. Nah makanya sahabat itu ketika disuruh putus jangan seperti itu. Ketika ayat riba turun, nah maka sahabat kemudian meminta maaf, menyatakan salah di hadapan Nabi. Beliau semuanya bertobat. Udah kata Nabi, tobat, silahkan ambil pokoknya doang. Untuk yang pokoknya itu, yang dipinjemin kepada dia itu halal, tapi bunganya itu jangan diambil, karena itu sudah ketentuan larangan Allah, bagian daripada riba. Nah, maka singkat cerita mereka kemudian mengambil ya pokok hartanya doang. Jadi sisa harta yang berupa bunganya itu nggak diambil. La tazlimuna, ya sehingga kalian jangan menzolimi atau menganiaya kalian biziyadatin, dengan menambahkan atau dengan tambahan. Wala tuzlamuna, dan tidak juga kalian teraniaya binaksin, dengan jumlah yang berkurang. Maksudnya biar sama-sama enak ya, kamu tetap ambil pokok modal kamu itu, terus kamu jangan pinta sisaan riba itu supaya kamu selamat. Jadi biar sama-sama enak, yang diutangin enak, yang ngutangin juga enak gitu ya. Kemarin sempat saya singgung ya, kalau riba ya ulama tuh sepakat definisi riba tuh seperti tadi ya, yang dia menambahkan baik dari sisi harta yang dinilai dengan emas atau harta yang dinilai dari bahan pokok makanan, gampangnya gitu ya. Nah bicara masalahnya yang kompleks, yang faktual lah, yang sering terjadi di masyarakat, misalnya kayak bank di sini tentunya bank konvensional ya, bukan bank plecit, bukan rentenir, bukan bank syariah, bukan, maksudnya bank konvensional. Bapak Ibu misalnya minjem ke bank anu dan sebagainya, itulah yang konvensional, bukan yang syariah. Nah memang secara fikih kontemporer ulama itu punya dua pendapat. Satu, hukumnya haram. Ya jelas haramnya, kenapa? Karena adanya transaksi tambahan. Ketika Bapak Ibu kita pinjam 10 juta, maka nanti nggak mungkin bayarnya 10 juta. Pasti 12, 13 dan sebagainya ya, dan seterusnya. Nah pendapat ulama yang kedua, sekali lagi ini fikih kontemporer, karena zaman dulu belum ada bank ya, bank itu kan baru sekarang. Nah sebagian ulama ini mauquf itu kalau dalam bahasa fikih itu nggak mau komentar, no comment ya, lebih kepada syubhat. Jadi beliau nggak berani sampai mengharamkan utang bank yang riba tadi, mengharamkan nggak berani, apalagi menghalalkan. Jadi sebagian ulama lebih kepada syubhat. Kalau yang haram udah jelas tadi ya, dalilnya udah jelas bahwa adanya tambahan, ada ziyadah dalam pengembalian utang piutang tadi. Nah masalahnya kalau yang ulama nggak berani mengharamkan, di mana nih letaknya nih? Nah ini uniknya ulama ya Bapak Ibu. Ulama memandang bahwa orang yang butuh itu nggak selamanya orang miskin, nggak selamanya orang menengah. Orang yang pinjam ke bank itu kadang-kadang juga pengusaha. Maaf ya, misalnya pengusaha diskotik, pengusaha bar. Bayangkan kalau dia pinjam ke bank terus kagak dibungain, enak banget buat dia tuh.
ngembangin diskotiknya, ngembangin barnya. Kan selama ini kita hanya berpikir kita nih yang menengah nih, pengen buka usaha, ya pengen punya modal, kemudian kita ajukan ke bank konvensional, kan begitu. Kalau kita mah karuan, usahanya halal. Ya walaupun kalau kita ngerujuk pada pendapat ulama yang pertama ya tetap haram ya. Tapi alasan ulama nih yang nggak berani mengharamkan, kacamatanya bukan kita yang kelas menengah, tapi kacamatanya adalah yang justru kelas atas. Orang-orang yang bisa bikin maaf ya rumah bordir misalnya, yang bisa bikin kompleks pelacuran misalnya, orang-orang yang bisnis minuman keras. Lah kalau seandainya di bank itu nggak ada bunganya, enak banget dia minjem ke bank, sementara nggak ada denda, nggak ada tambahan biaya untuk mengembalikan. Padahal kan bank itu juga duitnya duit kita Bapak Ibu. Duitnya Bapak Ibu ini semua nih, yang nabung ke BRI, ke BNI, Bank Mandiri, Bank DKI, gitu ya. Itu kan dipinjam sama orang, jadi diputer di situ aja tuh. Oke, kalau yang minjem adalah pengusaha menengah, ya dia butuh modal buat bikin warung misalnya, butuh modal misalnya buat warteg misalnya gitu ya, dan sebagainya lah. Oke, mungkin kita ketika tahu juga nggak ada masalah. Tapi kalau yang minjem ini pengusaha dalam hal maksiat, pengusaha dalam hal keharaman, seperti tadi misalnya, ketika yang minjem adalah pengusaha diskotik, yang minjem adalah pengusaha bar, yang minjem adalah pengusaha pembuat minuman keras. Seandainya kita punya pikiran, wah bank itu haram, riba tuh dibungain, nggak perlu dibungain semua. Lo enak banget dia tuh. Pengusaha-pengusaha itu berarti akan ambil cicilan dari bank tanpa adanya bunga. Maka pengusaha-pengusaha tadi dia bisa melunasi hutang bank tadi tanpa adanya bunga. Enak gak bagi dia tuh? Enak gak? Nah iya, ulama tuh mikirnya ke situ. Jadi bukan cuma satu sisi ya, dua sisi. Kalau kita nih yang awam, mungkin kita mikirnya yang sepele tadi. Ah iya kan, kalau misalnya orang minjem duit dibungain, akhirnya berbunga nggak bisa bayar gitu kan, dituntut akhirnya disita rumahnya gitu ya. Terus kemudian kita nyalahin bank, tega emang tuh bank, orang udah susah mau modal akhirnya rumahnya disita, dasar tega tuh bank. Oke, itu yang minjem teman kita satu seprofesi, ibaratnya kalangan menengah ke bawah. Coba kalau yang minjem itu adalah pengusaha miras, coba kalau yang minjem itu adalah pengusaha diskotik. Ketika dia minjem terus nggak bisa bayar, maka kemudian rumahnya disita. Kira-kira kita ngomong kayak begitu nggak? Tega atau alhamdulillah? Ayo, alhamdulillah kan, padahal kasusnya sama tuh. Ketika orang yang punya bar tadi, punya diskotik tadi, disita rumahnya, disita asetnya, mobilnya diambil, gara-gara nggak bisa ngelunasin utang bank, maka kita akan ngomong alhamdulillah, rasain loh. Tapi kenapa giliran saudara kita, keluarga kita, rumahnya disita, tega banget tuh bang. Padahal kasusnya sama-sama bunga. Ya, jadi biar paham nih. Jadi secara hukum kontemporer memang ulama sendiri terbagi dua. Sebagian ulama mengharamkan, sebagian ulama lainnya mauquf. Mauquf itu artinya nggak mau beri hukum ya. Ya lebih kepada syubhat lah gampangnya gitu. Remeng-remeng. Dibilang haram. Ya takutnya seperti itu. Ya, nanti akhirnya bunga bank dihilangin semua. Loh, Bapak Ibu duitnya lari ke orang-orang maksiat semua. Tapi kalau dihalalin, ya model-model kayak kita, tukang pinjem, serba salah kan? Nah, makanya ulama sebagian mauquf. Nah, terus gimana buat kita nih yang awam? Ya status kita ya. Nah, makanya ulama-ulama kontemporer kemudian memberikan wejangan lah, nasihat lah. Kalau memang ada hubungannya dengan penambahan hutang, atau ada mendapatkan keuntungan kita gitu ya, maka sebaiknya seminimal mungkin kita bertransaksi lewat bank gitu. Tapi kalau memang sudah tidak bisa tidak, bahwa kita memang harus lewat bank, ya mau gimana lagi, jalanin. Jadi itu pesannya ulama modern tuh begitu. Selama masih bisa manual, transaksinya face to face, ada uang ada barang, gampangnya gitu, lakukan seperti itu. Karena itu lebih ngejamin kehalalan kita. Tapi kalau seandainya transaksi itu memang harus melibatkan bank, yang enggak bisa enggak, kita harus pakai bank, maka ya udah lakukan. Ya, karena kita nggak punya alternatif lain.
Misal bapak ibu beli nasi di warteg, masih bisa nggak pakai duit sendiri? Bisa, bapak ibu datang ke warteg bayar. Ke restoran pun masih banyak yang bisa pakai uang cash, ya. Tapi kalau bapak ibu misalnya jual beli rumah, beli mobil, atau naik haji, nggak bisa dikumpulin duit sendiri. Mau nggak mau lewat bank, terlepas itu bank syariah atau tidak, ya. Nah, yang seperti itu suka nggak suka, mau nggak mau, kita nggak bisa nolak. Ya emang harus lewat bank. Mau bapak ibu mau beli mobil harga 350 juta, bawa duit sekoper dari rumah, dicolong sama orang kan repot. Nah, maka yang paling gampang apa? Ya bank. Nah, dalam posisi itu ya, maka kita nggak bisa apa-apa bapak ibu. Bapak ibu yang punya ATM, ya nyimpen duit di rumah takut hilang, ya yang bapak-bapak takut dikentit sama istrinya, yang ibu-ibu takut dikentit suaminya, ya nang ATM aja aman, ya masukin di ATM. Ya kalau ATM kan bukannya nambah malah berkurang, ya diambil potongan administrasi ya kan. Nah silakan lakukan itu, tapi kalau bisa sebisa mungkin hindari transaksi dengan bank. Kalau bisa, ini menurut ulama ya, ya tentunya nggak bisa bapak ibu, pasti kita punya hal-hal yang harus terkait dengan bank. Nah balik lagi ya, jadi ulama fuqaha internasional secara fikih memang nggak menghukumi secara mutlak bahwa utang di bank itu haram, enggak, karena ada sisi tadi ya. Jadi yang pertama, sebagian ulama memang menghukumi haram, sebagian lagi ulama menghukumi ya syubhat lah gampangnya gitu. Jadi remeng-remeng, ya nggak halal nggak haram. Nah nanti dikembalikan kepada kebutuhan kita. Sebab ulama itu mikirnya begini bapak ibu, orang zaman dulu itu minjem itu karena udah urusan sama nyawa, zaman dulu loh. Dan masyarakat Indonesia itu memang sebetulnya itu sangat madani lah, karena kita diajarin sama Wali Songo bapak ibu. Ini keuntungannya orang Indonesia sebetulnya. Mungkin bapak ibu masih ingat waktu kecilnya bapak ibu lah, atau mungkin bapak ibu sendiri ngelakuin. Ketika kita nggak punya garam, apa kita langsung beli garam? Kagak. Ke rumah tetangga dulu, ke rumah saudara dulu. Yuk, enek uyah yuk. Nah, ada tuh bang suku segitu doang ambil. Nanti tetangga kita juga begitu. Masih ada lauk nggak? Ada nih ikan bawa. Alhamdulillahnya kita dididik sama Wali Songo tuh begitu. Jadi kita nggak ketergantungan bentar-bentar beli, bentar-bentar ngutang. Cuman memang seiring berjalannya waktu ya hilang kebiasaan itu tuh. Gengsi mulai tinggi. Ya, garam nggak ada, main beli. Gula nggak ada, beli. Kopi nggak ada, beli. Zaman dulu coba bapak ibu. Mungkin bapak ibu juga ngalamin juga kali. Apa langsung beli? Kagak. Lo orang ke pasar paling seminggu sekali, nungguin panen kadang-kadang ya kan. Masih ada beras gak gitu kan, nih beras pakai dulu. Jadi budaya konsumtif ya, budaya apa-apa pengen zaman dulu tuh nggak ada. Ya sekarang ini baru ada. Nah makanya dari hal pinjam meminjam tadi, ini filosofinya ya. Orang zaman dulu itu kalau benar-benar minjem berarti udah mepet tuh. Ya ibaratnya mau minjem garam udah kagak bisa, minjem gula udah kagak bisa, minjem kopi bahasa kata udah kagak bisa, minjem beras udah kagak bisa. Maka satu-satunya jalan dia harus datang ke tengkulak, minjem duit, akhirnya dibungain. Itu sejarahnya bunga tuh begitu maksudnya. Tapi kalau sekarang enggak, orang minjem ke bank justru bukan karena kebutuhan pokok, tapi justru kebutuhan menengah. Coba ada nggak orang pinjam ke bank gara-gara nggak bisa makan? Gak ada, pasti rata-rata pengen ngembangin usaha, pengen ngembangin modal, pengen begini, pengen begitu. Nah itu yang berubah. Berarti secara pola hidup kita terjadi pergeseran. Yang dulunya itu neringo ing Bandung bahasanya gitu ya, bisa nerima apa adanya. Yang sekarang itu polanya lebih konsumtif ya, apa-apa beli, apa-apa pengen, apa-apa minjem gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi utang itu akhirnya jadi kebiasaan dari transaksi yang sudah berubah tadi itu. Ya. Wa in kana, dan jika adanya, waqa'a maksudnya terjadi, gorimun orang yang berhutang, zu usrotin memiliki kesulitan. Nah ada kata ada orang kok ngutang sama kita terus dia kesulitan. Nah ini sunahnya lagi ya. Maka fanazirotun, berilah tempo lahu kepadanya. Ai maksudnya alaikum atas kalian hendaknya itu takhiruhu mengakhirkannya atau menundanya
ila maisarotin, sampai waktu yang lapang. Bi fathhi sini, dengan dibaca fathah sinnya, boleh dibaca fathah sinnya maisaroh ya. Wa domiha, atau juga dibaca domah sinnya maisuroh. Jadi boleh dibaca maisaroh, boleh dibaca maisuroh. Maksudnya waktu yusrin, yaitu pada waktu yang gampang ya, maksudnya waktu dia punya uang untuk membayar. Nah ini sunahnya lagi ya. Andai kata ada orang kesulitan ya, tentunya ngomong, ini lagi-lagi juga adab ya. Kalau kita minjem duit terus belum bisa bayar, ngomong, ojo menang wae ya. Kan orang kadang-kadang begitu sampai hilang ditagih ya. Jadi kalau kita nggak punya uang untuk bayar, ngomong, Mbak, Mas, mohon maaf saya nggak bisa bayar dulu, gitu ya. Nah ini kalau posisi kita sebagai orang yang meminjamkan uang, sunnah memberi tempo. Oh sampai belum bisa Mbak, yaudah kapan bisanya? Bulan depan. Yaudah deh, bulan depan ya Mbak bayar ya. Bulan depan ya Mas bayar ya. Jadi sunnah itu memberi tempo itu. Jadi menagih itu memang hak. Karena kalau kita nggak tagih Bapak Ibu, maka orang tersebut jatuh kepada dosa kelalaian. Ini perlu diingat nih. Kalau kita nagih berarti kita menyelamatkan dia dalam dosa kelalaian tidak membayar hutang. Jadi sebaliknya, jadi kalau ada orang nagih utang pada kita, kita senang, alhamdulillah. Mungkin kita lupa, mungkin kita lagi keasikan buang-buang duit gampangnya gitu ya. Justru kita harus senang. Kenapa? Berarti kita diselamatkan dari kelalaian ya. Nah sebaliknya buat kita harus ngasih tahu bahwa orang itu punya utang, tagih, nggak apa-apa, itu hak kita. Nah andai kata dia nggak mampu, dia minta tempo bulan depan deh atau 2 bulan lagi deh, maka sunnah memberikan kepada orang tersebut tempo sampai dia punya waktu keluasan membayar hutang. Nah bahkan ada yang lebih afdol lagi nih. Kalau tadi sunnah, ini yang lebih afdol. Wa anta soddaku, neng angel, jika kamu mensodakohkannya, bitasdidi, dengan mentasdidkan soddako, jadi bukan sodako, soddako. Jadi jika mau mensedekahkan, ala idgham itai, dengan mengidghamkan taknya yang pertama, fil asli pada lafadz yang asalnya, fi sodi pada huruf sodnya, wabit tahfifi, dan dibaca ringan, dibaca enteng, ala hadfiha, dengan membuang tak tadi. Ai maksudnya lafadz aslinya tata soddaku, alal muksiri, atas orang yang kesusahan. Kalau kita sodakoin, ya udah Mbak gak usah dibayar, sampai lagi kesusahan, suami udah diberhentiin kerja, PHK, anak pertama sakit, anak kedua juga mau masuk sekolah, dan sampai dewe meteng, wah kan tambah repot tuh. Bil ibroi, dengan membebaskannya ya, membebaskan, udah gak usah bayar, maka yang kayak begitu khairun, adalah yang baik, lakum, bagi kalian, maksudnya pahalanya gede, jadi di atas kesunahan, yaitu afdol. In kuntum, jika adanya kalian itu ta'lamuna, mengetahui, annahu, bahwa sesungguhnya yang demikian tadi, maksudnya membebaskan itu, khairun, lebih bagus, faf'aluhu, maka lakukanlah oleh kalian. Wa fil hadisi, dan dalam satu hadis, nah ini dalilnya, man, siapa orang, anzoro, yang dia menunda, muksiron, akan orang yang kesulitan, awwadoa, atau dia membebaskan, maksudnya hutang ya, memberikan tunda atau tempo terhadap hutangnya, atau membebaskan hutangnya, anhu, darinya, azallahu, maka akan memberikan naungan. Siapa memberikan naungan? Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala. Dikasih uyup-uyup nanti, fi zillihi, dalam naungannya. Kapan tuh? Yauma la zilla, ketika di hari di mana tidak ada naungan illa zilluhu, kecuali naungannya Allah. Maksudnya nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu mataharinya dekat sama kita bakal keringetan di situ. Nah orang yang membebaskan utang orang lain, maka dia punya fadilah, nanti mendapatkan naungan dari arsy-Nya Allah. Rawahu Muslim, yang mana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah terakhir, kenapa yang seperti ini kok bukan cuma sunnah tapi afdol Bapak Ibu? Karena orang yang membantu orang yang sedang kesulitan itu memang paling utama dalam agama kita ya. Bapak Ibu nolong orang biasa nih, dengan nolong orang yang sedang kesulitan, itu pahalanya beda. Minjemin duit tuh sunnah juga ya Bapak Ibu ya, jangan dikira enggak loh. Mutangin orang itu juga sunnah, jadi jangan pelit-pelit ya. Ini pasti ada bantah, yo delok-delok pak
senengannya bantah aja. Ini kita bicara hukum ya, bicara hukum menghutangi orang itu sunnah. Andai kata ada orang butuh modal, pinjam dong 1 juta. Ada orang datang pada kita yang kedua, saya butuh makan nih, pinjam dong 100 ribu. Kalau kita kasih yang 1 juta, terus kita kasih juga yang 100 ribu, mana pahala yang gede? Yang gede 100 ribu. Jadi bukan karena nilai 1 jutanya, tapi kebutuhan dia. Yang ini buat modal, yang ini buat makan. Nah, ini orang lagi butuh-butuhnya, terus kita ikhlasin. Udah sampean gak usah bayar, udah buat sampean aja. Tuh, lah ini bukan cuma dapat sunnah, tapi dapat afdol. Karena yang terbaik itu adalah memberikan orang yang dalam kebutuhannya. Orang yang lagi kepepet, orang lagi butuh-butuhnya, terus kita bantu, itu adalah salah satu orang yang dia akan mendapatkan fadilah, naungan arsy-Nya Allah di hari kiamat. Nah, makanya jadi orang jangan pelit-pelit, gitu ya. Kenapa? Karena itu juga sebetulnya kembalinya kepada kita. Bapak Ibu ngeluarin uang, apapun bentuknya, mau sodako, infak, zakat, ya, atau besok nih korban, itu semuanya kembali kepada kita. Nggak ada yang dirugikan. Ya, lagi-lagi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, uang kita itu cuman berlaku di dunia. Ya, uang kita, harta kita itu cuman berlaku di dunia. Nanti di akhirat mah nggak ada lagi. Yang berlaku itu adalah amal kita. Uang akan berlaku kalau di dunia kita sodakoin, kalau diinfakin, kalau dibayarin zakat, dimasukin ke kotak amal mushola masjid dan sebagainya, dibayarin buat korban dan seterusnya. Itu baru uang itu bakal berterima kasih. Kenapa? Karena uang tersebut yang tadinya sifatnya fana, sifatnya rusak, ketika kita infakkan, ketika kita sodakokan, ketika kita zakatkan, berubah dia menjadi abadi. Nanti kelak di akhirat, uang itu akan berterima kasih kepada kita. Wahai fulan, terima kasih. Dulu saya ini fana. Kalau enggak kamu sedekahin, kalau enggak kamu infakin, ini saya rusak. Berhubung kamu infakin, berhubung kamu sedekahin, maka saya menjadi abadi. Nah, keabadian harta kita itu nanti akan diabadikan juga sebagai fasilitas kita di surga. Makin besar kita punya ibadah, maka insya Allah di surga juga makin banyak fasilitasnya. Gitu ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.